Oke, kembali lagi di RFX Channel Education. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang apa itu Fibonacci retracement dan bagaimana cara kita mendapatkan profit dari sebuah tool ajaib ini ya. Fibonacci retracement itu sangat-sangat luar biasa menurut saya karena tools ini bisa digunakan untuk menghasilkan profit puluhan pips setiap hari. Jadi kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana teknik kita menggunakan Fibonacci retracement. Yang pertama, kita tentukan mata uang yang akan kita tradingkan. Sebagai contoh di sini ada USD Jepang Yen ya. Di sini ada USD Jepang Yen. Ya, ini adalah analisa saya sebelumnya dari USD Jepang Yen ya. Kita hapus ya. Bagaimana kita menggunakan Fibonacci retracement untuk mendapatkan profit yang maksimal? Oke, perlu dicatat ya. Yang pertama ya, menurut saya ini pengalaman pribadi saya ya, dan sudah saya baca di banyak referensi, banyak buku atau dari YouTube yang lain ya, dari berbagai channel seperti Astronaci, Trading Family, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan berbagi dengan pandangan saya bagaimana agar kawan-kawan lebih mudah dalam memahaminya ya. Di sini ya, perhatikan kita pertama yang wajib fokus ya, wajib kita fokus atau wajib kita perhatikan adalah tren yang sedang berlangsung ya. Jadi ini agak sepele sebenarnya ya. Hanya tren tetapi kita terkadang salah persepsi dalam memahaminya. Di sini terlihat trennya itu uptrend ya, uptrend. Kenapa uptrend ya? Ketika kita masih bingung kenapa ini tren dikatakan uptrend atau downtrend ya, yang perlu ditandai adalah resistennya saja. Ketika resisten sudah ditembus, oke, berarti trennya sudah uptrend ya. Dan ketika support atau low semakin meninggi ya, itu berarti uptrend. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi di sini semakin meninggi. Nah, oke ya, dan setelah kita menemukan support dan resistennya, kita tarik ya seperti ini. Ini adalah tren lainnya. Nah, ketika kita sudah menemukan trennya, sudah menemukan tren lainnya, bagaimana cara menghasilkan profitnya? Ini adalah poin dari edukasi kali ini ya. Nah, untuk mendapatkan profitnya sangatlah mudah dengan teknik Fibonacci. Yang pertama, ketika uptrend berarti kita fokus mengambil posisi beli, oke? Kita hanya fokus mengambil posisi beli. Nah, ketika kita sudah fokus mengambil posisi beli, berarti langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita turunkan ke time frame yang lebih kecil. Tadi kita melihat di time frame H4 ya. Ketika kita melihat H4 uptrend ini gitu kan, lalu kita pindah ke H1. Nah, di H1 sebagai probabilitas terbaik kita mengambil buy. Bagaimana caranya agar kita bisa melakukan aksi beli dengan Fibonacci? Nah, caranya seperti ini. Langsung saja ya, tren diawali dari poin ini ya. Nah, ketika tren diawali dari poin ini, otomatis kita juga harus melihat pergerakannya. Nah, seperti ini ya. Ini kondisi turun ya. Kita bisa ukur menggunakan Fibonacci eksternal. Kenapa dikatakan eksternal? Karena sebelum kita masuk, nah di sini terdapat berbagai poin. Dari poin 1 sampai 261 bahkan 4 2 3 6 ini adalah eksternal ya. 1 2 3 4 ini eksternal. Nah, yang di dalam ini adalah internal. Ini namanya external retracement dan yang ini namanya internal retracement. Itu penting dan wajib kawan-kawan pahami. Karena pergerakannya masih uptrend, jadi kita harus mengukur apanya? Mengukur sampai mana harga bergerak ya, dan di mana kita bisa mengambil posisi beli. Caranya sangat mudah, letakkan poin 0 ya, poin 0 atau X ya, atau sorry ini atau A ya, X-nya adalah 1 atau 100. Jadi X A B ya, ini untuk mencari XAB-nya. Nah, di poin 161.8 kita bisa melakukan aksi beli. Otomatis area ini adalah area beli. Biasanya hanya sampai setengah antara 1618 dan 2618. Ini adalah area beli. Jadi ketika kawan-kawan membeli di area sini, oke, dan harga sudah naik, kawan-kawan di sini bisa menentukan akan menahan sampai mana. Sebagai contoh kita putar lagi di sini ya. Nah, kita putar di sini. Target utama adalah 161.8 lagi. Nah, di sini 161.8 lagi sebagai target.
dan nyatanya harga sampai 2618. Yang penting kita sudah target profit. Nah, tapi jangan panik ketika Anda sudah melakukan aksi buy, disinilah fungsi Fibonacci sesungguhnya. Ketika uptrend ya, kita mengambil posisi buy. Jadi kita mengukur retracement-nya atau internal retracement-nya ya, ketika kita sudah menemukan poinnya. Untuk mengukur internal retracement ya, kita bisa fokuskan di yang paling bawah ya. Jadi support ini ya itu untuk nolnya, dan satunya itu atau 100-nya di previous high-nya, di next high-nya ya, dari low ke high. Jadi low-nya dulu baru high-nya, seperti itu. Jangan kebalik, jangan high dulu baru low ya, low dulu baru high. Nah, ketika harga beranjak turun, nah poin-poin internal retracement ya adalah poin-poin ini dari 618 sampai 382. Lalu jika kita masuk menggunakan internal retracement, itu apakah berisiko? Ya, resiko atau tidak tergantung luas areanya. Jadi jika Anda menggunakan internal retracement ya, Anda bisa meletakkan stop loss di bawah 0 ya. Jadi gampang sekali, stop loss di bawah 0, kita bisa melakukan aksi buy, aksi beli dengan target otomatis 2618 seperti itu. Lalu ya, ketika resisten sebelumnya ini kan sudah ditembus ya, saya hapus terlebih dahulu. Ini resisten sudah ditembus, resisten ini sudah ditembus ya, berarti harga membuat swing kembali. Kita bisa memanfaatkan kesempatan itu ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengukur retracement-nya. Nah, kalau tadi kita mengukurnya seperti ini ya, kita mengukurnya seperti ini untuk mencari eksternal retracement-nya ya, untuk mencari sampai mana harga beranjak. Tapi cara mengukurnya ya, cara mengukurnya itu seperti ini. Kita letakkan 0 di sini dan kita letakkan ini di sini ya. Ini jika dalam kondisi downtrend, tetapi karena ini konsep atau pembahasan kali ini dalam kondisi uptrend ya. Dalam kondisi uptrend kita gunakan cara pengukuran metode ya, metode pengukuran uptrend yang mana letakkan 0 selalu di bawah ya, letakkan 0-nya selalu di bawah karena ini uptrend. Jadi seperti ini ya. Anggap ini adalah sebuah retracement ya, retracement harga. Anggap ini sebuah retracement harga yang akan masuk ke dalam sebuah area. Jadi ini resistennya sudah di break ya. Ketika resisten sudah di break ya, resisten ini sudah di break. Nah, kita letakkan 0-nya di atas dan 100-nya di bawah. Jadi urutannya kita mencari internal retracement-nya baru eksternalnya. Nah, ini area 50 sampai 61 ya. Kalau mencari internalnya, jadi kita markingnya, perhatikan areanya ya, 618 mentok 786 dengan stop loss di bawah 100. Kalau tadi di bawah 0 ya, karena kita mencari apa, mencari expansionnya ya. Katakanlah yang pertama stop loss kita letakkan di sini. Ini adalah stop loss pertama. Lalu harga beranjak naik. Ketika harga sudah valid naik ya, kita bisa pindahkan 0-nya ke sini dan kita atur ulang di sini. Karena stop lossnya di sini, kita bisa geser stop lossnya di sini untuk meminimalisir kerugian tentunya. Dan karena ini kita mengukur eksternalnya, jadi target profit kita adalah di 1618. Ini target profit kita. Ya, entryan kita di sini, stop loss di sini, target profit di sini, seperti itu. Lalu kita lihat ini ada resisten yang ditembus kembali. Cara mencarinya sama ya, cara mencarinya kita letakkan 0 di atas terlebih dahulu ya, untuk mengukur sampai mana harga akan melakukan retracement. Pada kesempatan kali ini ya, di 161.8 kita mendapatkan ekor ya, atau mendapatkan ya area yang sangat-sangat zero float ya, otomatis SL kita letakkan di bawah 100 terlebih dahulu. Ketika sudah valid harga membentuk sebuah pergerakan, kita atur eksternalnya. Dan seperti biasa kita bisa geser stop lossnya ke atas seperti ini dengan target profit 1618 2618 seperti itu. Nah, ketika price membuat kenaikan lagi, kita masih bisa mengukurnya kembali dengan meletakkan 0 di sini.
dan meletakkan 100 di sini. Nah, seperti ini. Areanya mana? 618 tidak terkena ya, tetapi seperti ini. Di sini baru respect harganya. Ketika harga baru respect di sini dan price sudah melewati poin 0, jadi seperti ini ya. Nah, price sudah melewati poin 0 tanpa menyentuh area 618 ya, karena atau area manapun ya. Jika Anda masuknya di 50 juga tidak kena ya. Kita realistis saja di sini kondisinya ya. Pokoknya ketika kita mengukur Fibonacci dan harga sudah break, kita jangan masuk seperti itu. Atau dengan alasan yang kedua, kita mengukurnya seperti ini. Kalau seperti ini tidak rasional lagi. Kenapa tidak rasional? Karena kita sudah melewati swing sebelumnya. Jadi agar rasional, kita tidak seperti ini tapi naikkan di sini. Katakanlah pergerakan ini kita tidak masuk ya. Nah, di 618 kita masuk ya. Kita masuk otomatis dengan stop loss di sini ya. Stop lossnya kita letakkan di bawah 100. Ini sudah membuat swing ya. Nah, seperti ini. Oke, ketika harga sudah naik, kita dekatkan di sini dan price belum sampai TP. Belum sampai TP tapi sudah menyentuh stop loss kita. Itulah fungsinya akumulasi kerugian dan akumulasi keuntungan. Lalu kondisi price sedang turun ya, sedang turun walaupun di majornya itu masih uptrend ya. Oke, kondisi seperti ini kita hanya menunggu. Menunggu bagaimana? Menunggu sampai mana harga akan turun seperti yang kita lakukan tadi ya. Kita ukur seperti ini. Kita mengukur retracement dari pergerakan minornya otomatis di 161.8. Nah, nih sebagai contoh ya, ini adalah realita ya, realita atau pergerakan market real ya. Nah, di sini 161.8 kita melakukan aksi buy di sini, otomatis kita akan tertarik atau ketarik market ya. Ketarik-tarik dahulu lah. Nah, ketika 161.8 ditembus dengan candlestick yang seperti ini, oke. Dengan impulsif itu namanya ya. Ketika dengan impulsif otomatis dia akan mengejar area selanjutnya yaitu 261.8. Di sini kita bisa melakukan aksi beli ya, aksi beli dengan target di mana ya? Dengan target seperti ini. Nah, otomatis dengan targetnya kita belum mendapatkannya ya, belum mendapatkannya karena nolnya kita letakkan di sini. Kita berharap ini akan menjadi sebuah retracement dan masuk ke TP kita. Karena apa? Karena primary trendnya itu masih uptrend. Jadi walaupun kita masuk di downtrend ya, fokus kita hanya membeli ya, hanya membeli. Ingat itu. Tapi cara mengukurnya yang berbeda. Nah, ini kasus yang sangat bagus kebetulan ya. Kita letakkan stop loss di bawah 100 ya. Kan kita membeli di sini tadi. Saya ulangi ya, saya ulangi. Karena ini adalah 261.8. Kita membeli di sini otomatis stop loss kita taruh letakkan di luar 261.8. Lalu kita berharap ya, kita memberikan harapan harga akan naik ya. Naiknya sampai mana ya? Nah, sampai 161.8 jika harga melakukan pullback atau reverse ke bawah sini. Kita langsung mengukur external retracement-nya. Lalu bagaimana kita menandai area external retracement yang pertama ya. Ini area external retracement yang pertama ya. Areanya lumayan luas. Jadi ini adalah area beli, kita bisa masuk di area ini. Ingat, ini external retracement ya. Nah, ketika kita sudah menemukan area external retracement-nya dan price sudah melewati previous high-nya, tinggal kita menentukan internal retracement seperti ini. Nah, seperti ini juga boleh lah. Nah, perhatikan 61.8 sampai 786 ini bisa menjadi area beli dan stop loss kita tetap. Kita akan meletakkan stop loss di bawah 100 ya. Nah, ketika price sudah masuk ke dalam area, aduh ini kegeser ya. Nah, price sudah masuk ke dalam area, kita ukur eksternalnya kembali dengan cara seperti ini. Nanti langsung dipraktekkan ya agar kawan-kawan mudah dalam memahaminya. Geser stop loss ke atas di area 0 dengan target profit 161.8. Ketika menyentuh TP harga akan turun. Nah, di sini untuk pergerakan selanjutnya previous high sudah ditembus ya. Ketika previous high sudah ditembus, kita bisa tarik sampai atas sini ya. Dan kita turunkan di sini. Nah, di sini 61.8 masih fresh ya. Jadi ada kemungkinan harga akan menguji area tersebut ya.
Ketika harga berhasil menguji area tersebut ya, kita pindah 0 di sini, ini misal ya, misalnya, dan kita pindah di sini. Lalu ada kemungkinan USD Jepang Yen ya atau USD JPY akan mengejar target ya, mengejar target ini 138. Akan tetapi jika gagal ya, jika ini adalah sebuah reversal ya, kita bisa mengetahui kok, kita bisa mengukurnya. Kita letakkan ini di sini, kita letakkan ini di sini. Lihat, area retracement tadi adalah area 161.8. Di sini kita bisa melakukan aksi beli. Jika area ini ditembus, kita bisa melakukan beli di area yang kedua 261.8 seperti pada pergerakan sebelumnya yang kita menggunakan Fibonacci-nya. Nah, seperti itu saya rasa cukup ya, dan kawan-kawan bisa memahami bagaimana kita mencari profit dari teknik Fibonacci. Kunci utama kita tidak buta akan tren ya, tren majornya bukan minornya. Ketika kita mengetahui major trennya, otomatis kita tahu langkah apa yang harus kita ambil untuk melakukan investasi di pasar forex ini. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan salam profit selalu.